geledah tempat ini. Lihat ada barang berharga apa? Kakak, aku turut berduka. Yazhi, Sesuai wasiat almarhum Tuan Du, grup Du diserahkan ke Nona Du Yazhi. tidak mungkin. Bagaimana ayah bisa mewariskan segalanya ke anak angkatnya? Segala milikmu akan segera jadi milikku. Apa yang kau lakukan? Du Yazhi, kau sudah ambil perusahaan, mau apa lagi? Kau tak akan dapat sepeser pun dari grup Du. Kusarankan kalian tahu diri. Kalau menyinggung Nona Yasi, kalian akan menyesalinya. Dasar penyamar! Aku ingin lihat siapa berani sentuh Kak Wan. Kau pikir siapa dirimu? Ini kalung peninggalan ayah. Kau tak akan pernah dapatkan. Ambil itu. Kembalikan padaku. Mau? Tebus dengan harga 10 juta yuan. Sisanya terserah padamu. Tinggalkan uang tunai hari ini, Mama. Kalau tidak, tinggal dan temani kami. Lepaskan Kak Wan. Aku yang tinggal, oke? Bos, boleh juga. Biarkan dia juga tinggal. Hentikan. Aku yang akan lunasi utangnya. Ini cukup untuk membuat kalian pergi, kan? Cukup, kami pergi sekarang. Halo Nona Du, ada kontrak yang butuh tanda tanganmu. Bayarannya 10 juta yuan. Berapa? Aku tanda tangan. Sekarang aku bisa menebus Liontin Giok. Tapi, apa yang harus kulakukan? Ini sangat sederhana. Carikan dia pacar dalam sebulan. Pak Xiao, jika Anda terus melawan perintah Nyonya, saya bisa dipecat. Aduh, saya akan mengajukan pengunduran diri ke Nyonya sekarang. Saya pergi dulu. Jaga diri baik-baik, Tuan. Apa kau mau menghabiskan hidupmu dengan hanya bekerja? Kali ini ibu sudah carikan jodoh, kau harus temui dia bagaimanapun caranya. Tapi ya, yang mas harus kulakukan? Ini sangat sederhana, carikan dia pacar dalam sebulan. Dia, Aku? Wah, dia sangat tampan. jaga sikapmu. Hai, aku Xiao Jinyan. Hai, aku Du Qinghuan. Sepuluh tahun yang lalu, Tuan muda kaya, kau bisa beri kami uang, kan? Hah? bos, dia anggap kita pengemis. Beri dia pelajaran. Siapa yang berisik? Ada lagi? Beli satu gratis satu, hajar dia. Kulihat siapa yang berani. Bos, dia sudah telepon polisi. Kita pergi saja, aku takut. Terima kasih. Sama-sama. Siapa namamu? Aku Du Qinghuan. Hai, aku Du Qinghuan. Jinyan, Pak Xiao, apakah Anda meragukan kemampuan mengajar kami? Ini adalah metode pengajaran unik kami, simulasi 100% nyata. Gimana?
Apakah Pak Xiao? Hah? Eh, Anda baik-baik saja, Pak Xiao? Apa kau gila? kau bisa jadi pelatih kencangku, tapi ada satu syarat, Syarat apa? kau harus pindah dan tinggal bersamaku. Ini 10 juta yuan. Ditambah lagi. Dia sangat tampan. Kita tidak bakal rugi. 1 bulan, aku jamin kau akan dapat jodoh. Memang dia tampan. Tapi sikapnya payah. Santai saja. Kita akan ajari dia pelajaran pertama dunia kencan. Kak Huan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik, jangan khawatir. Tu Yazi, jahatnya minta ampun. Kalau ayahmu dulu tidak menerimanya jadi anak angkat, dia pasti jadi gelandangan. Lihatlah dia sekarang. Dia bahkan mengusirmu dari perusahaan. Aku tak hanya akan ambil kembali liontin Gyoku, tapi juga merebut kembali perusahaannya. Apa yang terjadi padanya selama ini? Pak Xiao, besok kita buat rancangan survei. Pak Xiao, mari uji kemampuan kencan dasar Anda. Ini kau? Tes penguasaan cinta, 100%. Jawab dengan baik, kau pasti bisa. Ini. Kenapa kau begitu gugup? Apakah ini cinta pertamamu? Kembalikan. Memahami orang yang kau sukai juga bagian dari tugasku. Sepakat mau olahraga bersama. Dia di mana? Xiao Jinyan. Wah, Apakah dia adalah cinta pertama Xiao Jinyan yang ada dalam lukisan ini? dia adalah Du Qinghuan yang kau cintai selama ini. Boyasimo, tapi kau jangan banyak bicara. Hai, aku Su Shanshan. Hai, aku Du Qinghuan. Hai, aku Du Qinghuan. Kenapa kau menarikku? Mereka sedekat itu. Pasti ada sesuatu. Tunggu sebentar, kenapa bawa aku ke sini? Aku belum selesai bicara. Iya, kau mau bilang apa lagi? Tentu saja bantu kau memberitahunya kalau kau menyukainya selama ini. Kalau lebih kuat lagi, kau akan menghabisiku. Ini pertama kalinya aku bertemu cinta pertamamu. Aku terlalu bersemangat. Sebenarnya apa yang terjadi antara kalian? Sudah bersama? Sudah resmi pacaran? Atau tinggal bersama? Baiklah, jika kau tak mau memberitahuku, akan kutanya langsung padanya. Kak Huan, apa yang wangi terjadi di sini? Apa mereka berdua sedang ciuman? Sepertinya begitu. Ini pasti jodoh yang kita cari untuk Xiao Jinyan. Hah? Begitu cepat sudah ditemukan? Kita tak akan menganggur di hari pertama, kan? Tetap tenang. Dari yang kulihat, jika mereka sudah sejauh ini, tapi belum resmi pacaran, pasti ada masalah. Ini bukan seperti yang kau pikir. Dengar baik-baik. Jaga ucapanmu, atau kau akan celaka. Kamu siapa sebenarnya? Aku datang sebagai konsultan asmara Pak Xiao. Kukira mereka sudah pacaran. Bukan kau yang dekat dengan Xiao Jinyan? Xiao Jinyan sejak SMA sudah menyukai Du Qinghuan. Ya ampun. Iyo, jangan salah paham. Su Shanshan adalah teman masa kecilku. Aku tahu, hubungan asmara sering berawal dari pertemanan.
Karena kau dan Su Shanshan tumbuh besar bersama, pasti kau sangat memahami hal yang dia suka, kan? Sudah bertahun-tahun, tapi tak ada kemajuan. Jangan-jangan kau lemah dalam hal itu. Lemah atau tidak, kau coba saja biar tahu. Trikmu ini terlalu kuno. Kenapa wajahmu seperti itu? Apakah aku tak dapat nilai sempurna? Begini kemampuannya, tampaknya tak mudah untuk dapat uang ini. Waktu mendesak, besok kita mulai tahap pertama program pelatihan kita, teori dasar pacaran. Baik. Beos, kau datang ke perusahaan untuk mengajariku. Kau jadi sekretarisku. Sekretaris? Kau mau aku kerja 2 pekerjaan dengan 1 bayaran? Ini biar kau lebih bisa memahamiku. Wah, terima kasih. Hidup pekerja itu berat. Aku tak akan bekerja tanpa bayaran. Apa ku bilang tidak akan membayarmu? Pukul 9 pagi besok berangkat tepat waktu. Dia kira dirinya adalah CEO arogan? 10 juta yuan, bersabarlah. Baik, bos. Pak Xiao sangat tampan. Aku ingin menikah dengannya. Siapa yang di belakang Pak Xiao? Aku belum pernah lihat dia. Dia cukup cantik. Roknya pendek sekali. Entah mau goda siapa. Selain Pak Xiao, siapa lagi yang layak digoda di perusahaan kita? Kalian menggosip seharian, kerjaan kalian sudah beres? Pak Zhao, saya sudah menyelidiki tunangan Nona Du yang sebelumnya. Pak Xiao, perwakilan grup Du sudah menunggu Anda di kantor. Maaf, ponsel Anda. Fang Dawei? Jing Huan, sedang apa di sini? Dawei, aku sudah kehilangan segalanya. Orang tuaku sudah tiada. Sekarang perusahaan sudah direbut dariku. Kamu satu-satunya yang tersisa. Minggirlah. Pertunangan kita dibatalkan. Mulai sekarang, Yazi yang jadi tunanganku. Kenapa selama ini aku tak bisa menemukanmu? Tak bisa menemukanku? Untuk apa? Biar kulihat sifat munafikmu itu. Dengarkan aku, saat itu aku memilih Du Yazi karena terpaksa dia yang memaksaku. Lalu dia juga memaksamu foto seperti ini. Kau sudah pandai mencari alasan untuk pria berandalan. Kau. Dawei. Du Yazhi, kenapa kau di sini? Seharusnya aku yang bertanya. Kau mengejar Dawei sampai datang kemari? Buka matamu lebar-lebar, dia tunanganku sekarang. Maaf, gratis pun aku tak mau. Pria berandalan dan gadis penggoda, kau cocok dengannya. Kau pikir kau masih nona besar yang dulu? Kau sudah kehilangan segalanya. Bahkan ayah juga mati karena ulahmu. Nah, coba tebak. Aku bawakan hadiah ulang tahun apa? Ayah, jangan buat aku tebak-tebak lagi. Aku sudah lihat. Oh, lihat. Bahkan ayah juga mati karena ulahmu. Beraninya kau pukul aku? Apakah memukulmu masih harus memilih hari? Kau tak berhak sebut orang tuaku? Tenanglah, kita di sini untuk bahas investasi dengan grup Xiao. Dasar pecundang, kau ini pria macam apa? Kau benar, dia bukan pria sejati. Aku bukan pria, kini kau sudah kehilangan segalanya. Kau tak berhak meremehkanku.
Kau kira dulu dia benar-benar ingin bersama denganmu? Kau cuma penjilat yang terus mengikutinya. Dia cuma kasihan padamu. Du Jinghuan, kalau dulu kau bukan nona keluarga Du, untuk apa aku pura-pura dekat denganmu? Semuanya sandiwara? Kalau sekarang Du Yazhi jatuh miskin, aku ingin tahu, apakah kau masih akan mencintainya? Kau tak lain hanyalah pecundang berandalan? Diamlah kau. Berhenti pukul dia. Berhenti pukul dia. Mengapa Tuan Xiao bisa membelanya? Budu, Anda jangan marah. Wanita itu sekretaris baru Tuan Xiao. Jika dia menyinggungmu, kami minta maaf. Karena kamu pandai menilai, bantu aku urus sesuatu. Soal siap, sudah menyelidiki nomor tuan dengan Nona Du yang sebelumnya. Pernikahan Nona Du dibatalkan di depan umum. Berhenti pukul dia. Kenapa tadi kau menghentikanku? Kau takut aku melukainya? Aku khawatir padamu. Aku tidak mau berita besok membahas tentang CEO grup Xiao berkelahi di toilet dengan menantu grup Du. Jika sampai tersebar, aku pun merasa malu. Kalau begitu, kelak jangan menemuinya sendirian. Bos, kontrak kita tidak perjanjian ini. Aku tak akan bertemu dia lagi. Kali ini semuanya cuma kebetulan. Tapi gayamu saat membantuku tadi cukup mengesankan. Tambah poin. Tambah poin apa? Tidak disangka, Pak Xiao yang begitu terkenal gagal dalam tes sederhana. Kenapa aku salah di soal ini? Skenario pertama, seorang wanita anggun menatapmu lebih dari 10 detik. Saat lewat di depanmu, dia tak sengaja jatuh ke pelukanmu. Ada dua pilihan. Pertama, papah dia dan tanyakan keadaannya. Kedua, papah dia dan langsung menoleh ke pacarmu. Kamu pilih yang mana? Yang kedua. Lalu, kenapa kau pilih opsi pertama? Karena waktu itu aku belum punya pacar. Baiklah, mari kita lanjutkan selagi masih bersemangat. Skenario 2, kamu sedang kencan dengan pacarmu. Seorang gadis cantik, kesulitan buka tutup botol, dan ingin minta bantuanmu. Kakak, aku tak bisa membukanya. Kau bisa bantu aku? Opsi pertama, langsung buka untuknya. Opsi 2, ambil minuman lalu berikan ke pacarmu. Hah? Aduh. Maaf bos, aku tidak sengaja melakukannya. Kau tidak keberapa kan? Kak Zhuang yang gagah. Mau pergi kemana? Aku siapkan mobil. Tuan Xiao perlu keluar malam ini. Keluar? Kalau urusan kerja sebagai sekretarisnya, bukankah saya harus ikut? Apa Xiao Jinyan mau diam-diam pergi kencan? Jangan ganggu dia, biarkan saja dia pergi. Nggak bisa, aku harus ikuti diam-diam. Sia-sia saja, mata-matai dia semalaman. Ternyata memang urus kerjaan.
Maaf, Nona Du. Tuan Xiao memintaku meneleponmu setelah urusan selesai. Dia minum berapa banyak sampai mabuk gini? Dia punya julukan, minum segelas langsung mabuk. Dia lebih payah dariku. Bos, kusiapkan sup penghilang mabuk untukmu. Jadi kau sudah bangun? Semalam Moskwa. Semalam. Terima kasih pisan tuang, teman dilam. Halo. Kak Wan, Du Yazid tertangkap mau berbuat jahat lagi. Kak Wan, ada kabar besar. Du Yazid tertangkap mau berbuat jahat lagi. Aku segera ke sana. Hei, tunggu sebentar. Ku minta Hao Sugang mengantarmu. Tidak perlu, bos. Sekarang prioritasmu adalah istirahat dengan baik. Aku akan segera kembali. Kak Buan, lihat ke sana. Orang ini terlihat agak familiar. Aku curiga mereka pasti melakukan hal yang tak baik. Dia orangnya. Uang sebanyak ini? Kalau bilang ini semua biaya pengacara, aku tak percaya. Kau langgar hak privasiku. Serahkan ponselmu. Lama tak jumpa, Pak Wang. Kemarikan. Ini perampokan. Pak Wang sudah berlebihan. Aku datang ke sini, cuma mau tanya kau beberapa pertanyaan. Kalau tak mau masalah membesar, sebaiknya kau kooperatif. Silahkan. Surat wasiat ayahku diurus olehmu, kan? Benar. Wasiat Du Yazid. Ini palsu, benar, kan? Nona Du, tanpa bukti, kau jangan asal fitnah. Jelaskan soal uang-uang ini. Ini semua penghasilan sah. Kalau bukan karena almarhum Pak Du, sudah kugugat kau mencemarkan nama baik. Mungkin bukan Pak Wang yang melakukannya. Hah, mau melawanku? Pengacara Wang, Tuan Xiao mau menemuimu. Mencariku? Silakan. Pak Xiao, kenapa Anda mencari saya? Pak Wang, aku terus terang saja. Sebenarnya surat wasiat Pak Du asli atau palsu? Pak Xiao, aku juga punya etos kerja. Aku berani jamin surat wasiat itu sepenuhnya sah. Setauku, ini bukan pertama kali Anda memasukkan bukti. Apa bukti yang kau punya? Saya tak mudah ditakut-takuti. Menurutmu, jika bukti ini kuteruskan ke rekananmu, begitu mereka tahu kebenaran,
apakah mereka akan mengampunimu? Bagiku, itu semudah jentikan jari. Tergantung kau bisa menerima akibat ini atau tidak. Pak Xiao, haruskah kita bertaruh sebesar ini? Kuberi kau kesempatan terakhir. Wasiat Du Yazi memang dipalsukan. Wang Wei, kenapa dia tiba-tiba mengaku? Ada apa? Ada sesuatu di wajahku? Bos, kamu yang mengatur ini, kan? Hanya bantuan kecil saja. Sebagai balasannya, aku yang jadi mentor cintamu akan lebih memperhatikan murid kesayanganku. Du Qinghuan, aku akan mulai menantikan perhatianmu. Halo? Budu, Xiao Jinyan memaksaku mengaku wasiat palsu ke Du Qinghuan. Selanjutnya, gimana? Xiao Jinyan, lagi-lagi dia? Tidak bisa begini terus. Harus cari cara agar dia menghilang dari Xiao Jinyan. Bagus tidak? Iya, lumayan. Kita beli. Kamu sangat baik padaku. Sungguh sial. Du Qinghuan, mana mungkin dia menurutiku? Baju ini cocok untukmu. Cepatlah coba pakai. Apa dia akan percaya padaku? Temanku punya obat, khasiatnya sangat kuat. Kancingmu terbuka. Kemeja ini cocok sekali denganmu. Aku coba cek model lain untukmu. Pak Xiao, kebetulan sekali. Dulu aku dan Qinghuan sering datang kemari. Dia selalu memaksa membelikan aku baju. Aku tak bisa menghentikannya. Kau tak bisa menghentikanku. Kamu jelas cuma mau memanfaatkan kebaikanku. Qinghuan, haruskah kita ribut sampai begini? Lepaskan dia. Xiao Jinyan, apa hubunganmu dengannya? Kalau begini, sudah cukup jelas. Maaf, tadi keadaan mendesak, tak akan terulang lagi. Sepertinya, dia belum bisa melupakan perasaan masa lalu. Ayolah, coba semua baju yang baru kita beli.
Bos, kenapa belum selesai juga? Wah, menggemaskan sekali. Kamu memang model hebat. Baju berikutnya. Baju ini sangat nyaman. Seperti yang diduga. Inilah Xiao Jinyan yang aku kenal. Aku masak mie instan khusus untukmu. Terlihat cukup enak. Coba selagi masih hangat. Terima kasih soal kejadian di toko baju hari ini. Kelak aku tak akan memanfaatkanmu sebagai tameng lagi. Jadi kamu bikin mie ini karena masalah ini? Iya. Menurut pemahamanku pada Fang Dawei, kalau hari ini kamu tidak ada di sana, dia akan menjeratku terus. Kamu benar-benar memahaminya? Tentu saja. Apa kamu tidak pernah berpikir untuk memulai hubungan baru lagi? Hubungan terakhirku terlalu gagal. Sementara aku belum siap memikirkannya. Maaf, tak seharusnya kuungkit. Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja. Memang ada satu hal. Malam ini pukul 7, Lum Banshan. Jangan terlambat, tunggu penampilan spektakulermu. Du Qinghuan mau mengajakku kencan. Siapkan aku buket bunga. Hari ini akan kuutarakan perasaanku padamu. Xiao Jinyan, kenapa kau yang di sini? Di mana Du Qinghuan? Tak tahu, dia juga yang memintaku datang. Kenapa kamu kembali lebih awal? Xiao Jinyan. Sebenarnya apa maksudmu? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu mengambil Su Shanshan untuk menemuiku? Aku menjodohkan kalian. Kontrak bakal berakhir kurang dari 20 hari. Kalian tidak ada kemajuan sama sekali. Aku perjelas sekali lagi. Aku dan Su Shanshan tak mungkin bersama. Kalau mau menyelesaikan kontrak, berhenti buang-buang waktu padanya. Kalau bukan Su Shanshan, lalu siapa lagi? Pak Xiaodi, kita sudah tiba di lelang amal. Pak Xiao, posisi duta amal malam ini, kuharap Tuan mau mengalah sedikit. Aku tak hanya akan mengambil Liontin Gyoku, tapi juga merebut kembali perusahaannya. Pak Xiao, tertarik dengan ini? Jika aku tertarik, apa Nona Du mau memberikannya padaku? Kenapa Xiao Jinyan mengincar Liontin ini? Aku sudah berjuang keras untuk dapatkan ini. Jika kau memang menginginkannya, aku perlu mempertimbangkannya. Para tamu terhormat, selamat datang. Kita berkumpul hari ini untuk anak-anak di daerah pegunungan. Kita harus menangkan tender nanti. Ini kesempatan bagus untuk membangun citra sejak aku memimpin perusahaan. Kau sudah mengerti? Grup yang menyumbang sekolah paling banyak akan jadi duta amal tahun ini. Grup Du donasikan 100 sekolah. Grup Du donasikan 100 sekolah. Wah,
Oh, grup Du sangat dermawan. 101 sekolah. Tambahkan. Grup Du sumbangkan 200 sekolah. 201 sekolah. 201 sekolah. Kamu? Wah, apakah grup Du sudah menyinggung Pak Xiao? Masih mau menambah? Tambahkan lagi. Grup Du donasi 500 sekolah. 1.000 sekolah. Baik, 1.000 sekolah panggilan pertama. Pak Xiao, perlukah Anda mendesak saya seperti ini? Kau tahu apa yang ku mau? 1.000 sekolah panggilan kedua. Kalau begitu, bagaimana jika Pak Xiao donasikan 1.000 sekolah ini atas nama grup Du? Bagaimana? Boleh. Sepakat. Budu sungguh dermawan. Selamat Budu. Pak Xiao, mengapa mau bantu grup Du dalam donasi sekolah itu? Apapun yang dia inginkan, akan kurebut kembali sedikit demi sedikit untuknya. Termasuk grup Du. Ya, Zi, obatnya sudah sampai. Lakukanlah. Iya. Du Qinghuan, aku tak sabar melihat pertunjukanmu. Dalam 15 hari, pengajaran fase 3 akan dimulai. Masih belum ada target kencan. Apa yang harus kulakukan? Halo. Qinghuan, ini aku. Aku punya surat wasiat asli Pak Du. Kalau mau, temui aku di restoran. Bagaimana aku tahu perkataanmu benar atau tidak? Percaya atau tidak, terserah. Bagaimana? Tenang saja, malam ini pasti bakal dapat foto yang menakjubkan. Kali ini, dia akan jatuh dengan keras. Ku peringatkan kau, jika kali ini gagal dapat foto, kau jangan kembali lagi. Selain itu, jika kau serius dalam sandiwara ini, jangan salahkan aku kejam. Sayang, aku bersumpah, hanya kau yang ada di hatiku. Bagus kalau begitu. Katakan saja, kau mengajakku kemari, sebenarnya apa rencanamu? Kupertimbangkan hubungan lama kita. Aku berniat baik memberimu informasi. Ini balasanmu. Qinghuan, sebenarnya aku tak ingin segalanya berujung seperti ini. Hari ini, kita minum dengan baik, kita lupakan masa lalu. Temanku punya obat, khasiatnya sangat kuat. Kenapa? Kau sangat ingin minum arak di tanganku? Mari, biar ku suapi kau. Tidak. Kenapa kau menumpahkannya? Apakah ada sesuatu di minuman ini? Mana mungkin, sama sekali tidak. Aku mau ke kamar mandi. Qinghuan, jangan menyanyiakan anggur sebagus ini. Kau baik-baik saja. Anggur apa ini? Kualitasnya buruk. Sekarang sudah bisa bilang? Bilang apa? Tentu tentang surat wasiat asli. Lalu, kau kira untuk apa aku datang? Ah, tentu saja. Tentu. Aku jelas sudah memuntahkan anggurnya. Kenapa masih pusing? Aku tahu. Kau curiga anggurnya dibubuhi sesuatu. Sebelum kau datang, aku beri beberapa tetes di handuk untuk jaga-jaga. Tak kusangka. Tebakanku benar.
Jangan terburu-buru. Aku belum siap. Cepatlah. Baik, aku sudah tahu. Du Qinghuan, kau tetap jatuh ke tanganku. Tolong. Berteriak sampai serik pun akan ada yang datang menyelamatkanmu. Disinilah tempatnya. Pak Xiao, dengarkan. Penjelasanku, ini semua salah paham. Ya, dasar berandalan, tak ada yang perlu dijelaskan. Dulu Du Qinghuan adalah tunanganku. Kami sama-sama menginginkannya, lalu datang pesan kamar. Kau malah begitu panik, entah dia menerima perhatianmu atau tidak. Buka matamu dan lihat. Apa ini? Xiaofei datang ke lokasi yang kukirimkan. Qinghuan, pertimbangkan hubungan kita dulu. Ampuni aku sekali ini. Hubungan kita? Waktu kau khianati aku dan beri obat padaku. Apa engkau ingat hubungan kita? Aduh, Pak Xiao. Kau tidak apa-apa? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Kau tahu dia punya niat jahat padamu, kau masih berani datang sendirian. Aku sudah lakukan persiapan baru datang. Lagi pula, kali ini aku dapat kelemahannya. Kelak dia takkan berulah lagi. Lain kali ada masalah, beritahu aku dulu. Kalau ku beritahu, kau pasti larang aku datang. Baik, aku janji. Yazi, aku tak tahu kenapa bisa begini. Jangan sentuh aku. Tugas sederhana saja gagal. Nggak becus. Kak Huan, semalam Nyonya Xiao menanyakan soal progres kontrak Ochade. Waktunya hampir habis. Apa langkah kita selanjutnya? Hei, bukankah itu Du Yazi? Kemarin salah langkah. Kali ini akan kutebus untukmu. Tak apa, tak perlu habiskan uang. Tenang saja, Bri. Dengan perkataan Kak Huan ini, kau bebas pilih baju apa saja di sini. Ayo. Bos, baju yang dipegang Nona itu akan kubeli. Tak baik begitu kan, dia masih melihatnya. Bos, dalam bisnis harus pandai menilai. Pembeli mana yang punya uang dan bisa membeli harus dilihat dengan baik. Bos, aku tak suka baju ini. Berikan ke orang yang tak punya selera saja. Yang itu juga akan kubeli. Memang lumayan. Sayangnya ada cacat kecil. Cuman bisa membodohi orang yang nggak tahu. Wol, berikan padanya. Bos, kau tunggu saja. Meski tunggu sampai toko tutup, dia tetap nggak mampu beli gaun yang kecil. Tak perlu tunggu sampai tutup. Aku sudah tahu, di sini nggak ada yang ku mau. Aku cari di tempat lain saja. Bos, ada orang yang mau beli barang. Cepat ambil uangnya. Jangan sampai ada yang berubah pikiran. Sekarang harus jeli dalam berbisnis. Lihat apakah itu uang curian atau bukan. Bos, aku mau bayar. Bos, aku sudah kembali. Kau hebat sekali.
2 pakaian yang dia beli itu stok mati yang sudah bertahun-tahun, total 200.000 yuan. Wih, Kak Huan, kau hebat sekali. Jangan berlebihan. Dalam pelatihanku, ada banyak cara hadapi berbagai situasi darurat. Bos, kesepakatan kita masih berlaku, kan? Tentu saja, Dewi keberuntunganku. Kalian, pilih saja semua yang ada di toko ini, ku gratiskan. Shan, aku mengajakmu jalan-jalan hari ini karena aku ingin bertanya tentang Tuan Xiao. Apakah dia punya orang yang disukai? Tidak ada. Dia selalu sibuk dengan pekerjaan. Kau satu-satunya wanita yang dekat dengannya. Pernahkah dia menyukai seseorang atau cinta pertama yang tak terlupakan? Sepertinya juga tidak ada. Semestinya ada kontraknya hampir habis. Apa yang harus kita lakukan, Syokikara? Aku ada ide, karena kontraknya akan berakhir. Kenapa kau tak maju saja? Aku. Iya, Kak Huan, ya. Kontrak hanya menyebutkan Xiao Jinyan harus menemukan cinta, tidak disebutkan pacaran dengan siapa. Cobalah saja. Dengan pesonamu, kalau kau maju, aku jamin, dia pasti tidak bisa menolaknya. Lakukan selagi masih ada kesempatan. Aku pasti bisa menaklukkannya. Hei, lumayan. Pesona rambut basah. Luka akibat vas itu sudah membaik. Jangan sembarangan menyentuh. Aku hanya menunjukkan kepedulian. Kamu terluka karena aku tentu saja harus bertanggung jawab padamu. Biar ku periksa. Bos, tolong lepaskan pakaianmu. Aku sungguh baik-baik saja. Baiklah. Biar aku saja. Biar aku saja. Oke, kalau begitu kau tunggu aku di kamar. Aduh. Sensitif sekali. Apa kau sedang merayuku? Kenapa? Bagaimanapun aku ini pria. Tentu saja aku tahu kau pria. Jika tidak, gimana aku mengejarmu? Segini saja sudah tak bisa kau hadapi. Ada apa denganmu hari ini? Sikapmu seperti orang lain. Karena kau tak mau jujur, siapa yang kau sukai? Aku terpaksa maju sendiri. Jangan khawatir, kau tak akan rugi pacaran denganku. Sembarangan. Cari aku, bos. Ada klien yang harus kau temui. Jam 7 malam ini, jangan terlambat. Hanya aku sendiri? Tentu saja, aku tak mau lembur. Kapitalis jahat. Bos, dasimu kendur, kurapikan untukmu. Sudah, sekarang sudah rapi. Seharusnya ini tempatnya. Selamat ulang tahun untukmu.
Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ayo pergi. Hebat kau menipuku. Aku bahkan sudah hitung uang lemburnya. Apa ini? Hadiah ulang tahun. Buka saja. Bagaimana kau dapatkan ini dari Du Yazhi? Aku menukarnya dengan Sia Kuribu sekolah. Ini hadiah ulang tahun terbaik yang kuterima. Terima kasih. Ini memang barang milikmu sejak dulu. Aku cuma mengembalikannya. Akan kubayar uangnya padamu nanti? Kemarin bilang mau maju sendiri. Sekarang terima hadiah dan mau kembalikan uang. Inikah metode pengajaranmu? Main jual mahal? Itu hal yang berbeda. Pokoknya, hadiah ini sangat berarti bagiku. Terima kasih. Sama-sama. Lain kali kalau lembur, jangan minta uang lembur saja. Xiao Jinyan. Bantu aku memakainya. Xiao Jinyan, jangan lupa perkataanku kemarin. Bos, kau sangat mencurigakan. Apa maksudmu? Kau dicurigai menyukaiku. Lihatlah, sudah kubilang kau mencurigakan. Jantungmu berdegup kencang, justru kamu yang lebih mencurigakan. Sekarang kita lanjut ke tahap akhir pelatihan kita, pelatihan nyata. Pelajaran Budu pakai sistem pengembangan ya. Tentu saja, aku selalu sangat serius pada setiap klien yang kutangani. Jadi, aku hanya klien. Latihan nyatanya mengharuskan kita melakukan 3 hal. Tugas seperti apa? Rahasia, kau akan tahu nanti. Kalau begitu, aku punya syarat. Kau murid terburuk yang pernah kumiliki. Sejak kapan murid boleh bernegosiasi? Apa rencana licikmu ini? Aku juga rahasiakan. Pak Wang, aku sedang sibuk sekali. Persingkat saja. Budu Liontin Gyok itu berhubungan dengan petunjuk surat wasiat asli. Apa? Kenapa kau menyembunyikan hal sepenting ini dariku? Aku juga baru tahu. Akan kusuruh Linian ambil liontin itu sekarang? Ada sesuatu yang harus kau urus. Tiga, 4, 5 bungkus gula. Kamu mau kena diabetes ya? Aku memang suka yang manis, bukan urusanmu. Kenapa belakangan ini dia menatapku dengan misterius? Kak Fuan, pakai mana baju baruku ini? Koleksi musim semi baru Will. Iya, bagus. Kak Fuan, kamu sama sekali nggak lihat. Lin Yan sedang mengawasiku. Kenapa dia mengawasimu? Nanti diam-diam ikuti dia. Lihat caraku. Ah, sial sekali. Kak Fuan, giokmu ini kena noda kopi. Aku ganti baju dulu. Ini kesempatanku.
Hei, kau masih orang mengincar Leontin Gio? Aduh, gawat. Vas ini bernilai ratusan ribu yuan. Kau yang harus mengganti. Ini bukan salahku. Tuan Xiao menyalahkanmu atau tidak, aku tidak tahu. Tapi kau mencoba mencuri liontin Gio, kami memergokimu. Kembalikan liontin itu. Oh, ini milikmu? Kukira ini liontinku yang hilang. Ini, ambil. Kau sungguh tak tahu malu. Siapa yang menyuruhmu mencuri liontin? Sudah kukatakan aku tidak mencurinya. Tindakanmu tadi sudah terekam kamera. Kau masih mau menyangkal. Apakah Du Yazhi yang menyuruhmu? Ya, katanya liontin ini sangat penting baginya. Untuk apa dia membutuhkannya? Untuk apa dia membutuhkannya? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Vas ini pasti bernilai ratusan ribu yuan. Pikir baik-baik sebelum bicara. Aku benar-benar tidak tahu apapun. Dia hanya bilang akan bayar setelah hal ini berhasil. Untuk sementara video tak akan kusebarkan. Soal Vasnya, kau tak perlu ganti rugi. Tapi, kalian harus jadi informanku. Mengerti? Aku mengerti. Tak berguna, semua tak berguna. Ada apa? Kenapa marah-marah? Soal liontin Gio harus kuselesaikan sendiri. Persingkat saja, katakan, intinya, sekarang aku lagi sibuk. Tuan Besar Du menyerahkan perusahaan ke Du Qinghuan. Jika dia dapatkan surat wasiat asli itu, kita akan tamat. Du Qinghuan dan surat wasiat itu harus hilang salah satu. Du Qinghuan, kau tak memberiku pilihan lain. Awasi terus Du Qinghuan. Qinghuan, kamu baik-baik saja? Aku hanya teringat kecelakaan mobil itu. Itu Du Yazhi. Aku sudah melihatnya. Keselamatanmu yang terpenting? Aku tak mengerti. Kenapa dia harus membunuhku? Sudah tidak apa-apa lagi. Du Yazhi, kenapa kau terus-menerus mencoba mencuri liontin Gioku? Seste, apa ini? Ternyata surat wasiat asli ada di sini. Ayah, akhirnya aku bisa merebut kembali perusahaannya. Qinghuan, kau baik-baik saja? Aku menemukannya. Ini? Inilah wasiat asli ayahku. Akan segera kuminta orang memastikan keasliannya. Kenapa kau begitu gugup? Jangan-jangan kau melakukan hal jahat lagi. Diam kau! Bicarakan baik-baik. Kenapa harus begitu marah?
Apa yang kau tahu? Kita benar-benar habis kali ini. Kau bahkan merencanakan kecelakaan mobil Pak Du. Apalagi yang perlu ditakutkan? Jika kau mengungkit masalah ini lagi, tamatlah kau. Aku menabrak Du Qinghuan dengan mobil. Lalu, bagaimana keadaannya sekarang? Tenang, dia masih belum mati. Tapi para orang tua di perusahaan sedang memeriksa pembukuan. Kita harus cepat jual perusahaan. Sekarang aku hubungi calon pembeli. Begitu uang masuk, kita tetap bisa hidup enak. Kita jangan bertindak dulu. Jangan sampai mengejutkan lawan. Kau memang lebih teliti. Besok kau kemari dulu. Aku butuh bantuanmu untuk satu hal. Semua berkas perusahaan ada di sini. Ingat, hati-hati dalam bertindak. Bu, tenang saja. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kalau kau berani mengkhianatiku, habislah kau. Budu, kita satu tim. Mana mungkin aku mengkhianati Anda? Kerjakan tugasmu dengan baik, aku akan memberimu imbalan. Anda pasti akan puas. Xiao Jinyan. Ada apa? Aku lupa ambil baju tidur. Tolong ambilkan dari kamarku. Baik. Tunggu, kau jangan pergi dulu. Apa kamu masih ingat 3 hal yang kita harus lakukan bersama? Ingat. Ini adalah hal yang pertama. Panas. 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 Kamu tidak apa-apa? Aku hanya menggodamu. Itu hukumannya karena membohongiku? Jangan asal bergerak. Pisau ini tak kenal ampun. Kau hati-hati. Apa aku benar-benar jatuh cinta pada Xiao Jinyan? Aku mau bahas hal penting denganmu. Sampai ketemu di kantor besok. Bawa video yang kamu rekam kemarin. Apa maksud dia sebenarnya? Maksudmu, Du Yazhi ingin menjual perusahaan dan menyuruhmu cari pembeli. Benar, aku bisa membantumu. Tapi syaratku adalah kau harus hapus video lamaku itu. Biasanya verifikasi akan memakan waktu hingga 30 hari. Aku minta prosesnya dipercepat, tapi minimal tetap 10 hari. Baik, aku setuju. Nanti aku akan beritahu kau rencanaku. Aku punya satu lagi informasi yang mengejutkan tentang dirimu.
Informasi seperti apa? Entah, Nona Du bersedia. Bayar berapa untuk beli informasi ini? Tawaranku tergantung pada nilai informasimu. 1 juta yuan. Ini tentang kecelakaan mobilmu. Apa katamu? Tak pernahkah kau curiga? Itu bukan kecelakaan? Apa yang kau tahu? Du Yazi yang mengaku sendiri. Baik, 1 juta. Aku setuju. Orang yang membunuh ayahmu adalah Du Yazi. Orang yang membunuh ayahmu adalah Du Yazi. Selama kecelakaan mobil itu tidak meninggalkan bukti apapun, sekeras apapun Du Qinghuan mencari, dia takkan temukan apa-apa. Kau yakin manipulasi rem pada mobil sudah ditutupi dengan rapi? Tenang, semuanya sudah diatur. Apa yang kau katakan itu memang benar. Percaya atau tidak, terserah padamu. Ku beri kau sebuah kabar. Mereka sedang membungkam saksi. Mentor cintaku, ada misi baru hari ini. Kenapa kau menangis? Ada apa? Bisa ceritakan apa yang terjadi padaku? Lin Yan baru saja memberitahuku 2 informasi penting. Budu, ada pembeli yang menawar. Dia menawar 1 miliar yuan untuk mengakuisisi perusahaan. Bagus. Kapan mereka mau diskusi? 10 hari lagi. Baik, akhirnya kau berguna juga. Xiao Jinyan dan Du Qinghuan punya hubungan kontrak karena Nyonya Xiao. Kontrak akan segera berakhir. Hari ini kita akan lakukan hal kedua bersama. Mari minum sampai puas. Kau yakin mau minum denganku? Kenapa? Meremehkanku? Aku tahu persis kemampuan minummu. Menurutmu, kenapa Du Yazi begitu kejam? Membuatku kehilangan keluarga dan segalanya. Hehe, pria tampan. Siapa engkau? Kau sudah punya pacar? Kau sudah mabuk. Aku tidak mabuk. Lagi pula Sun Xiaofei bilang, meski aku mabuk, aku juga tak rewel. Aku sudah ingat kamu siapa. Kamu adalah Xiao Jinyan. Masih jomblo sejak lahir. Apa yang kulakukan tadi malam? Xiao Jinyan ini orangnya polos banget. Gimana kalau nanti dia kaget pas bangun?
Setelah tidur, kau mau kabur, ini gaya bertindakmu. Aku cuma lapar saja, mau cari makanan. Aku juga lapar. Kenapa reaksinya berbeda banget dari yang kubayangkan? Aku nggak butuh telurmu. Aku kupasin untukmu. Aku nggak akan tanggung jawab padamu. Kau jangan berpikir berlebihan. Du Qinghuan, ayo kita jadian. Du Qinghuan, ayo kita jadian. Apa? Aku serius. Aku tidak bilang kau tidak serius. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Baik, ku beri kau waktu sehari untuk memikirkannya. Iya. Beristirahatlah di rumah hari ini. Tunggu aku pulang malam ini. Nona Du, ada keperluan apa hari ini? Nyonya Xiao, saya datang hari ini untuk bahas masalah kakakku. Oh, sebenarnya kalian semua sudah ditipu olehnya. Nona Du, saat berbicara harus berdasarkan bukti. Nyonya Xiao, aku tumbuh besar bersamanya. Tak perlu bergosip di belakangnya. Tapi perbuatannya sudah keterlaluan. Ini urusan keluarga kalian. Sebagai orang luar, aku tak bisa berkomentar. Nyonya Xiao, aku punya bukti Du Qinghuan merayu Pak Xiao. Nyonya, aku punya bukti Du Qinghuan merayu Pak Xiao. Selain merayu Tuan Xiao, dia juga terlibat dengan tunangannya. Keterlaluan, tak kusangka Du Qinghuan ternyata wanita bermuka dua seperti ini. Sebenarnya siapa orang ini? Nyonya Xiao, apakah beliau menelepon soal kontrak? Nyonya, baik, tak masalah, aku segera ke sana. Nyonya mengajakku bertemu untuk bahas masalah kontrak? Benar, aku mau bahas masalah kontrak denganmu. Nyonya Xiao, kontrak ini belum berakhir, aku belum bisa terima. Kontrak resmi dibatalkan sekarang. Aku cuma ada satu syarat, jauhi anakku. Nyonya, aku bisa menjelaskan. Tidak perlu penjelasan, mohon segera pindah. Asal kau jangan dekati anakku, itu sudah cukup. Baik, aku akan langsung pindah. Barang-barangmu akan kuminta orang mengantarnya untukmu, Nona. Jangan ambil jalan kotor dalam hidup. Setidaknya ada uang bisa menyelamatkan perusahaan. Aku mengerti. Terima kasih atas nasihatnya. Qinghuan, aku bawa kue favoritmu. Gunakan segala cara untuk cari tahu keberadaan Du Qinghuan. Qinghuan, Esikam, sebenarnya di mana kau? Qinghuan. Tuan Xiao, ini saya... Bagaimana? Ada petunjuk? Belum, tapi di hari Nona Du pergi, Nyonya Xiao pernah mencarinya.
Ibuku? Ibu, kenapa ibu temui Qing Huan? Dengarkan nada bicaramu. Inikah cara seorang anak berbicara pada ibunya? Ibu, apa yang ibu katakan padanya? Dia hilang tanpa jejak? Dia cukup tahu diri, kau juga tak perlu mencarinya. Dia ambil uang dariku dan pergi. Kenapa ibu lakukan ini? Kau masih tak tahu wanita seperti apa dia. Dia tak cocok untukmu. Cocok atau tidak, aku yang menentukan. Ada apa? Kamu terlihat sangat sedih. Apa kau tahu seberapa khawatirnya aku padamu? Kau sama sekali tak peduli padaku, benar kan? Karena peduli padamu, itulah sebabnya aku datang. Tahukah kau seberapa besar rasa rinduku padamu? Di dalam ada bukti Duyazi merendahkan saham perusahaan. Dia sudah mengetahui detail wasiat ayahku. Jadi, dia memalsukan wasiat dan merencanakan penjualan perusahaan untuk membuatku tak berdaya. Tapi sekarang kita punya cara, pelaku sabotase rem sudah kutemukan. Baik, dia menjebakku. Kita akan balikan taktiknya. Qing Huan, aku minta maaf atas perbuatan ibuku. Ibumu menghinaku. Apa gunanya kau minta maaf? Kau melampiaskan amarah padaku, bukankah sudah tak masuk akal? Baik, kita bahas yang masuk akal. Sekarang kita sudah impas. Mulai sekarang, jalani hidup masing-masing. Tampaknya sekarang mereka benar-benar bertengkar. Du Qing Huan, mari lihat bagaimana caramu melawanku sekarang. Bagus. Apa respons mereka? Pembeli konfirmasi semuanya sudah siap. Penandatanganan lanjut sesuai jadwal besok. Tak ada yang bisa hentikan aku sekarang. Budu. Kerja sama hari ini berjalan lancar. Kau juga punya andil dalam hal ini. Silakan duduk. Terima kasih, Budu. Aku lebih suka berdiri. Jika kesepakatan ini berhasil, pembayaranmu akan ditransfer ke rekeningmu malam ini. Tenang saja, pembeli ini sangat terpercaya. Dia akan segera tiba. Kenapa bisa kau? Kau tak pernah bilang pembelinya tak boleh, Tuan Xiao. Kenapa Budu tak mau menjualnya padaku? Tidak sama sekali. Ini salah paham, Pak Xiao. Lagian, dia sudah putus hubungan dengan Du Qing Huan. Asal uangnya sampai padaku, semuanya beres. Pak Xiao, jika tidak ada masalah dengan kontrak, mari kita tanda tangan. Transaksi ini harus ditunda. Satu mitra kita masih belum datang. Pak Xiao, waktunya tanda tangan kontrak. Jangan-jangan mitramu itu tidak akan datang lagi. Mana mungkin aku melewatkan ini? Bagaimana mungkin aku melewatkan ini? Kau, apa yang kau lakukan di sini? Baik, dia menjebakku. Kita akan balikan taktiknya. Pada hari penandatanganan, kita serang saat dia tak waspada. Iya. Kalian berdua bersekongkol menjebakku. Karena kau suka main licik, kau tentu harus merasakan akibat perbuatanmu sendiri. Aku tak jadi jual perusahaan. Minggir. Maaf,
Sekarang bukan kau yang pegang kendali. Apa maksudmu? Ini adalah surat wasiat asli. Jelas tertulis di sini bahwa akulah yang mewarisi perusahaan. Du Yazhi, kamu sudah tamat. Surat wasiat ini palsu. Sudah diverifikasi oleh lembaga autentikasi terkemuka di industri. Kau tahu persis ini, surat wasiat asli atau palsu. Jadi kalian bersekongkol menipuku. Lin Yan, kau pengkhianat terkutuk. Budu, aku adalah orang grup Xiao. Qingwan, bagaimana bisa kau begitu kejam? Yazi adalah adik kandungmu. Adik kandung? Adik kandung yang merebut grup Du dan membunuh ayahku. Membunuh ayah apanya? Kau asal fitnah. Aku punya saksi dan bukti. Bukti kejahatanmu ada di sini. Bagaimana lagi kau mau mengelak? Semua jejak sudah kuhapus. Bagaimana dia mendapat bukti? Du Qinghuan, jangan kira gertakanmu akan menakutiku. Karena kau masih begitu keras kepala, akan kubuat kau kalah dengan puas. Masuk. Masuk. Sekarang apa lagi alasanmu? Ini sudah berakhir. Bagaimana mereka menemukan? Lepaskan dia. Kalian semua mundur. Tenang, asalkan kau lepaskan Qinghuan. Aku akan penuhi semua tuntutanmu. Kau pikir aku percaya padamu? Aku memang ingin dia mati. Selama ini kuanggap kau adik kandungku. Apa kesalahanku padamu hingga kau sebenci ini padaku? Adik kandung, tahukah kau rasanya hidup menumpang? Kalian membawaku pulang saat kecil, tapi aku selalu takut menjadi beban. Kau adalah anak kandung, kau tak mengerti apapun. Mengapa kau begitu bodoh? Syukurlah kau tidak terluka. Sejak hari kau datang ke keluargaku, kau dapat semua yang kupunya. Kami takut kau diperlakukan tak adil. Tapi, kami tak bisa mencairkan hatimu yang dingin itu. Du Yazhi, bersiaplah hadapi sanksi hukum. Lukanya cukup dalam. Hindari makanan tertentu dulu. Ganti perban secara teratur agar tak infeksi. Baik, aku sudah tahu. Terima kasih, dokter. Tidak masalah. Hubungi saya kapan saja jika perlu. Maaf, ini semua salahku. Ini karena Du Yazhi yang gila itu. Ini bukan salahmu. Terima kasih, Xiao Jinyan. Kamu selalu muncul tepat saat aku paling membutuhkanmu. Nona Du, seingatku kontrak kita sudah berakhir. Ibu, dulu semua salah paham. Qinghuan tidak seperti itu. Kau masih membelanya. Dia membuatmu jadi seperti ini. Apa itu belum cukup? Aku? Maaf, memang aku yang sudah menyusahkannya. Aku mencintai Qinghuan. Aku ingin melindungi wanita yang kucintai. Kau benar-benar terbuai olehnya. Lihat sendiri. Nyonya Xiao, aku tidak tahu apa yang Du Yazhi katakan, tapi saat foto ini diambil, Jinyan ada di sana. Apa? Di dalam sini ada rekaman. Du Yazhi menjebakku. Dan bukti kejahatannya. Du Yazhi sengaja mengadu domba. Dia merekayasa untuk menguasai grup Du dan melukaiku. Dia bahkan hampir membunuh Qinghuan. Jadi, aku yang salah paham pada kalian berdua. Aku minta maaf atas tindakanku sebelumnya. Tanpa memahami situasi, aku menyalahkanmu dan dimanfaatkan orang lain. Aku paham perasaan Anda yang ingin melindungi anak. Tapi, kita tak bisa mengesampingkan kalau kau punya niat tersembunyi. Ibu,
Jangan menakutinya lagi. Kalau tidak, pacar yang baru ku dapat kembali akan kabur ketakutan lagi karenamu. Fokuslah pada pemulihanmu. Jika kau bertindak gegabah lagi, akan ada konsekuensinya nanti. Jangan khawatir, aku akan merawatnya dengan baik. Mau jelaskan, ada apa dengan cinta pertamamu ini? Coba tebak. Terserah, aku malas tebak. Kau juga kenal dengannya? Aku kenal dia. Dia adalah Du Qinghuan dari kelas 3 SMA Nancheng. Apa? Aku? Kenapa aku tak ingat? Mau ku bantu kau mengingatnya? Pendiam, cepat katakan, sejak kapan kau menyukaiku? Rahasia? Apa kau sudah mengenaliku dari awal? Iya. Pantas saja kau begitu baik padaku. Lalu, bisakah kau kembali tinggal bersamaku? Baik. Bagaimana Saudara Xiao? Apa sesuai dengan lukisanmu? Hei, ayolah, kau sampai tak bisa berkata-kata. Kau berpakaian begini membuatku merasa panik. Sketsa di bingkai foto itu sudah bisa diperbaharui, kan? Bagaimana? Jauh lebih baik dari lukisanku? Kalau begitu, bos, aku ingin mengajakmu pacaran. Ini kehormatan bagiku. Kabar baik, putusan hukum Du Yazi dan Wolfgang Dawei sudah saja diputuskan. Mereka sudah tamat. Mereka pantas menerimanya. Kak Huan, sekarang kau sudah ambil balik perusahaan. Apa engkau akan kembali jadi CEO? Setelah putusan Du Yazi keluar, aku akan kembali beberapa hari lagi. Bagus, di saat kau pulang jadi CEO, aku masih akan jadi asistenmu. Tuan Xiao pasti akan sedih. Aku tak ganggu kalian lagi. Aku pergi dulu. Kau mau meninggalkanku lagi? Tergantung dengan performamu. Sekarang aku bukan lagi sekretarismu. Panggil aku Budu. Tak peduli apa jabatanmu, kau tetap Du Qinghuanku. Sun Xiaofei, kamu bangunin aku di akhir pekan. Lebih baik kau punya hal penting. Kak Huan, kok belum sampai? Acaranya sudah mau mulai. Acara apa? Kenapa aku tak tahu? Apa? Tuan Xiao nggak kasih tahu engkau? Tidak. Sopirmu sudah nunggu di bawah. Cepat, ingat dandan yang cantik. Dia harus bayar tambahan buat kerja di akhir pekan. Warna ini tak cocok untuk warna kulitku. Sepertinya pinggangku sudah melebar. Semua salah Xiao Jinyan. Setiap hari beri aku begitu banyak makan. Yang ini saja. Kenapa tak ada orang? Apa Sun Xiaofei salah info?
Apa ini tempatnya? Qing Huan, kau masih ingat janji kita? Ingat, Hal ketiga yang ingin kulakukan bersamamu adalah bisa bersama denganmu selamanya. Du Qing Huan, bersediakah kau menjadi istriku? aku bersedia. Aku ingin habiskan sisa hidupku bersamamu. Qing Huan, tak kusangka aku bisa beruntung sampai bertemu lagi denganmu. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Masih ingat waktu SMA dulu kau pernah menyelamatkan seorang laki-laki? Hah? Di gang dekat SMA Nancheng, kau menelepon polisi untukku. Jadi itu kamu? Iya, itu aku. Ternyata kau jatuh cinta padaku sejak pandangan pertama? Aku mencintaimu lebih dari yang kau bayangkan. Oh ya, hari ini hari terakhir kontrak cinta kita. Kau adalah contoh kasus pertama. Aku harus mempromosikannya. Kasus pertama, kau masih mau punya kasus yang lain? Tentu saja, tidak. Kaulah satu-satunya kasusku dalam hidupku.